Jika kita berpikir mengenai metodologi penelitian, itu adalah cara mencari atau memecahkan masalah penelitian. Metodologi penelitian juga merupakan sebuah cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, di mana permasalahan tersebut disebut juga dengan permasalahan penelitian. Dalam metodologi, penelitian menggunakan berbagai kriteria yang berbeda untuk memecahkan masalah yang ada. Sumber yang berbeda menyebutkan bahwa penggunaan berbagai jenis metode adalah untuk memecahkan sebuah masalah. Dalam istilah sederhana, metodologi dapat diartikan sebagai memberikan sebuah ide yang jelas tentang metode apa atau peneliti akan memproses dengan cara bagaimana di dalam penelitiannya agar dapat mencapai tujuan penelitian. Menentukan masalah penelitian. Yang pertama, tentukan satu topik penelitiannya terlebih dahulu. Topik sebaiknya berhubungan dengan satu bidang penelitian. Kemudian yang kedua, uraikan topik tersebut dalam bentuk pernyataan, di mana pada bagian ini topik tersebut yang sudah kita kaji dibagi ke dalam beberapa subtopik. Kemudian yang ketiga, pilih salah satu dari topik tersebut. Dari beberapa pilihan subtopik yang sudah kita pilih, kita harus memilih salah satu yang akan diteliti. Kemudian yang keempat, evaluasi. Untuk mengevaluasi didasarkan pada 5 karakteristik, yaitu menarik, bermanfaat, hal yang baru, dan dapat dilaksanakan serta tidak melanggar etika. Kemudian, dalam metode penelitian, selalu berusaha untuk mencari pertanyaan yang diberikan dengan cara-cara yang sistematis yang digunakan dan berupaya untuk mengetahui sebuah jawaban sampai dengan kesimpulannya. Jika suatu penelitian tidak dilakukan secara sistematis pada suatu masalah, maka akan lebih sedikit kemungkinannya untuk dapat mengetahui hasil akhir. Untuk menemukan dan menjelajahi pertanyaan penelitian, peneliti akan menghadapi berbagai masalah, di mana semua itu baru dapat diselesaikan secara efektif jika menggunakan metode penelitian yang benar atau industrial. Metode dalam metodologi penelitian. Berdasarkan berbagai sumber yang ada, metode penelitian ada 2 macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Untuk penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui, yaitu menurut Kasiram 2008-149 dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Sedangkan untuk metode kualitatif, menurut Moleong 2005 nomor 6, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Dengan cara dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah juga. Dalam metodologi penelitian, pasti ditemukan adanya populasi dan sampel. Dalam sebuah penelitian, baik itu skripsi, tesis, maupun disertasi, keberadaan populasi dan sampel memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan sampel penelitian dijadikan sebagai sumber pengambilan data, baik itu secara kuantitatif ataupun kualitatif.
Yang pertama kita bahas populasi. Untuk populasi, seperti yang kita bahas sebelumnya adalah populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Dalam suatu metodologi penelitian, pasti akan ada yang namanya hipotesis. Untuk hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah dari setiap penelitian. Untuk hipotesis ada dua macam, yaitu hipotesis tanpa arah dan hipotesis berarah. Di mana untuk hipotesis tanpa arah merupakan rumusan atau kalimat hipotesis yang berisi pernyataan hanya mengenai adanya hubungan atau hanya ada perbedaan tanpa menjelaskan arah hubungan di antara variabel yang diteliti, misalnya berarah positif atau berarah negatif. Kemudian hipotesis berarah. Hipotesis berarah pada umumnya disusun sebagai pernyataan yang menunjukkan arah hubungan atau perbedaan dua variabel yang diteliti, atau mencerminkan hubungan positif atau sebaliknya negatif. Jenis tingkatan data. Untuk jenis tingkatan data ada 3, yaitu nominal, ordinal, dan interval rasio. Untuk nominal sendiri merupakan skala yang hanya membedakan kategori atau klasifikasi berdasarkan jenis atau macamnya. Skala ini tidak membedakan kategori atau klasifikasi berdasarkan urutan atau tingkatan. Kemudian jenis data ordinal merupakan skala yang membedakan kategori berdasarkan tingkat atau urutan. Dan yang terakhir adalah interval rasio, merupakan skala yang membedakan kategori dengan selang waktu atau jarak tertentu antar kategori yang sama, serta merupakan penggabungan dari ketiga sifat skala sebelumnya. Skala rasio memiliki nilai 0 yang mutlak dan datanya dapat dikalikan atau dibagi. Manfaat dari metodologi penelitian. Yang pertama, menggunakan metodologi penelitian dapat mempermudah pekerjaan peneliti agar sampai pada tahap pengambilan keputusan atau kesimpulan. Kemudian yang kedua, menggunakan metodologi, para peneliti dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang ada, misalkan keterbatasan waktu, biaya, tenaga, etik, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kesimpulan yang diambil oleh peneliti dapat dipercaya karena setiap penelitian harus berdasarkan fakta serta realita. Yang keempat yaitu kesimpulan yang diambil dapat digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan karena dalam setiap penelitian, peneliti harus mengkaji dan berdasarkan fakta serta teori yang ada.